sangat baik untuk berada di tempat ini. Thank you, Ibu Nani, Saya berterima kasih kepada Ibu Nani for having me here this telah morning menerima saya pagi ini and for the great work that you're doing, continuous sitting and staying in the presence of God. dan keberlangsungan pekerjaan yang besar untuk senantiasa memastikan kami semua ada di dalam hadirat Tuhan. May the Lord bless you and multiply you more. Kiranya Tuhan memberkati Ibu dan melipat gandakan lebih lagi. And may the Lord give you more years of strength Kiranya Tuhan menambahkan tahun-tahun yang penuh dengan kekuatan for more inspiration. supaya muncul inspirasi, lebih banyak lagi inspirasi. May the Lord bless all the church elders. Kiranya Tuhan memberkati semua penatua-penatua gereja. Pastor Caleb, thank you. You picked us from the train station. Pastor yesterday. Caleb, terima kasih telah menjemput kami di train station tadi pagi. God bless you. Tuhan Yesus memberkati, Pastor. Thank you, Pastor Sophia, Terima kasih, Pastor Sophie, for your service and your ministry. untuk pelayanan dan ministry. Mr. Freddy. Freddy, yes. God Mr. bless Freddy, you. Pak Freddy, Tuhan Yesus memberkati. God bless the church. Tuhan Yesus memberkati gereja. I would say, I will call it early birthday wishes. Saya mungkin berkata ucapan selamat ulang tahun yang lebih awal ya. Happy birthday, Ibu Nani. Selamat ulang tahun Ibu Nani. You know, many people are born, Banyak orang lahir, and many people are born, orang yang lahir. but their presence on the earth has caused very many pains and many problems to many people. Tapi kehadiran orang-orang yang dilahirkan tersebut menyebabkan banyak kesakitan di dunia ini. But we celebrate you because your birth and your existence is an inspiration. Tapi kami merayakan yang nantinya ulang tahun Ibu Nani karena kelahiran Ibu Nani merupakan sebuah inspirasi buat kami semua. Thank you for the book you wrote. Terima kasih untuk buku yang sudah Ibu tulis. I think this morning I considered I will call in Uganda, and those people who've been testifying to me, they will make short recordings and then they send it so that you listen to what they say after reading the book. Jadi saya pagi ini sempat bicara juga dengan orang-orang yang ada di Uganda yang sudah membaca bukunya Ibu Nani. Ayo coba rekam, saksikan apa yang kamu alami setelah kamu membaca buku ini. Setelah itu kemudian pastor akan kirimkan testimoninya ke Ibu Nani. Yes, because if I say it, I will not say it exactly as they say it. Kalau saya katakan kesaksian mereka, saya tidak bisa menceritakan persis apa yang mereka ceritakan. We remember you Kami mengingat Ibu and we celebrate your birth. dan kami juga ikut merayakan kelahiran Ibu. I believe Uganda will never forget you. Saya percaya Uganda tidak akan pernah melupakan Ibu. Amen. Amin. When Pastor Benny Hinn came to the time, you also came to Uganda. Di waktu yang sama Pastor Benny datang ke Uganda, Ibu beserta tim dari Sion, keluarga Sion juga datang ke Uganda. He had stopped carrying out big crusades. Pastor Benny Hinn had stopped carrying out big crusades. Pastor Benny Hinn pada waktu itu telah berhenti melakukan KKR besar. But last year when he came to Uganda, Tapi tahun lalu ketika di waktu yang sama Pastor Benny Hinn juga ikut ke Uganda, di Uganda, ada KKR di Uganda. the Lord told him, Tuhan berkata kepada Pastor Benny Hinn, if you're willing to serve, kalau engkau mau untuk melayani, I'm giving you more years. aku akan berikan kamu pertambahan tahun-tahun. If you're willing to serve. Kalau kamu mau melayani. And he was willing. Lalu Pastor Benny katakan mau kepada Tuhan. So he has started again to have big crusades. Lalu Pastor Benny Hinn mulai ambil bagian lagi, adakan KKR besar lagi.
Sejak itu, In the same way, I took it serious and I said, God should give you more years of strength. dengan kisah yang diceritakan mengenai Pastor Ben Hinn, saya pengen hal itu juga terjadi kepada Ibu Nani supaya ada pertambahan tahun-tahun. So that you share what the Lord has given you to other people. Sehingga Ibu bisa bagikan apa yang Tuhan berikan kepada Ibu kepada lebih banyak orang-orang. Amen. Amin. Greetings from our fellowship. Salam dari Church. fellowship kami, dari gereja kami, In Jesus' name. di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Let me pray. Mari kita berdoa. Father, I thank you Bapak, aku berterima kasih for this morning. untuk pagi ini. I glorify you. Aku muliakan Engkau. I praise you. Aku bersyukur. I adore you. Aku memujamu. Be glorified Dimuliakanlah Engkau. in Jesus' Di name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. I want us to read a verse in the book of John chapter 14 verse 6. Saya mau kita semua buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Jesus said, Yesus katakan, okay, read. kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yes, Jesus said to them, I'm the way, the truth, and the life. Yesus katakan kepada mereka, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. That was the reply he gave. Itu adalah jawaban yang Yesus sampaikan. Amen. Amin. Jesus Yesus spoke about his life and he said, I'm the way. Yesus sedang berbicara mengenai hidupnya ketika Yesus sampaikan, akulah jalan, I'm the truth, akulah kebenaran, and I'm life. akulah kehidupan. And all these things, Segala hal sesuatu ini they are complete. mereka utuh, lengkap, komplit. Amen. Amin. I'm the way, Akulah jalan, I'm the truth, kebenaran, I'm the life. dan hidup. Jesus Yesus is life. adalah hidup. So I want to speak about Jesus as life. Pagi ini saya mau bicara tentang Yesus, yang Yesus adalah hidup. Tentang Yesus adalah hidup. Jesus is life. Yesus adalah hidup. Amen. Amin. Jesus is life. Yesus adalah hidup. You know, one time a friend of Jesus died. Satu hari teman dari Yesus meninggal. His name was Lazarus. Namanya Lazarus. He fell sick Lazarus jatuh sakit, and he died. lalu Lazarus mati. And he was buried. Kemudian Lazarus dikuburkan. And then Jesus came after 4 days. Yesus datang 4 hari setelah Lazarus mati dan dikuburkan. 4 days. 4 hari. And if someone is dead Kalau seseorang sudah mati, and is buried for 4 days, sudah dikuburkan selama 4 hari, there is no hope tidak ada lagi harapan for that person to live. untuk orang tersebut hidup. It's very hard Sangat sulit for that person to live. untuk orang tersebut hidup. But Jesus Tapi Yesus called a dead man, memanggil orang yang mati, dead and buried, yang mati dan sudah dikuburkan 4 days, 4 hari. and he came back to life. 4 hari sesudahnya, dan orang itu bisa hidup kembali. Hallelujah. Haleluya. He came back to life. Orang itu bisa bangkit hidup kembali. And the amazing thing that he walked by himself out of the grave. Hal yang luar biasa adalah orang itu bisa bangkit berjalan sendiri keluar. The only part the people around had to pray was to remove the stone. Bagian yang dilakukan orang-orang yang untuk membantu orang yang mati tersebut hanya membuka batu penutup kuburnya. But the dead man walked out of the grave by himself Tapi orang yang mati tersebut bangkit dan berjalan keluar dari kuburnya sendiri. because he was alive. Karena dia hidup. Jesus is life. Yesus adalah hidup. He gives life.
Yesus memberi kehidupan. Hallelujah. Haleluya. He gives life to anything, even when it's dead. Yesus memberi kehidupan kepada segala sesuatu sekalipun sudah mati. You know, Jesus can restore life Yesus bisa memulihkan kehidupan in an eye, even when it's dead, long, blind, and pada completely mata. spoiled. Padahal mata itu sudah rusak, sudah lama buta, lama sekali buta. Jesus can give it life. Yesus bisa memberikan kehidupan pada mata tersebut. Amen. Amin. Jesus can give life to a broken leg. Yesus bisa memberi kehidupan kepada kaki yang rusak, kaki yang sakit, yang sudah patah. Jesus can give life Yesus to bisa anything. Yesus bisa memberikan kehidupan pada apapun If he chooses to. kalau Dia berkehendak. He can give life to a dead business. Yesus bisa memberi kehidupan kepada bisnis yang mati. Hallelujah. Haleluya. Jesus is life. Yesus adalah hidup. Hallelujah. Haleluya. Jesus is life. Yesus adalah hidup. So he said, I'm the life. Karena maka Dia katakan, akulah hidup. And you know, life Tahukah saudara mengenai kehidupan, hidup? is a characteristic that distinguishes between the living things and the non-living things. Hidup itu sesuatu yang membedakan yang mati dengan yang hidup. So this is beautiful, but it's non-living. Jadi podium ini bagus, indah sekali, tetapi ini bukan hidup. Ini enggak hidup, But I'm living. tapi saya hidup. The plants outside are living. Tanaman-tanaman di luar hidup. The frogs, Katak-katak, they are living. mereka hidup. So Jesus Yesus gives life memberi kehidupan to everything untuk segala sesuatu that lives. yang hidup. Hallelujah. Haleluya. But the life Tapi kehidupan we get in Jesus yang kita dapatkan dari Yesus is more than the life of anything that exists. melebihi Life. kehidupan yang ada di sekitar sana, saudara. The life we get in Jesus Kehidupan yang kita dapatkan di dalam Yesus should be seen, seharusnya bisa dilihat, should be manifested. seharusnya dimanifestasikan. So if we get the life of Jesus in us, Jadi kalau kita mendapatkan kehidupan Yesus di dalam diri kita, He expects me and you Dia mengharapkan saudara dan saya to manifest that life. untuk memanifestasikan kehidupan tersebut. Because life has stages. Karena kehidupan itu punya tahapan-tahapan. Life grows. Kehidupan itu bertumbuh, Life reproduces. kehidupan itu mereproduksi, melakukan reproduksi. And life evolves. Kehidupan itu juga terjadi yang namanya evolusi. So when Jesus said, Ketika Yesus katakan, I'm the life, akulah kehidupan, akulah hidup. He meant Artinya, if we believe in Him, kalau kita percaya kepada Yesus, we should grow. kita harus bertumbuh. Amen. Amin. We should grow. Kita perlu bertumbuh. And the growth is a process. Pertumbuhan itu proses. So that means we should accept a process. Artinya kita perlu menerima yang namanya proses, saudara. I should accept a process. You should accept a process. Saya perlu menerima proses. Saudara juga perlu menerima yang namanya Because proses. Jesus wants us to grow. Karena Yesus mau kita semua bertumbuh. Amen. Amin. I never thought about this scripture like I'm talking about it today. Saya belum pernah mendapatkan pewahyuan tentang firman ini. Sebelumnya seperti yang pada waktu lampau, seperti pada hari ini. But a few weeks ago, Beberapa minggu yang lalu, the Lord told me, Tuhan berkata kepada saya, you begin to speak about life. kamu mulai berbicara mengenai kehidupan. And when I opened the scripture, Ketika saya buka firman Tuhan, I understood life is beyond living. saya baru mengerti yang namanya kehidupan itu tidak hanya sekedar hidup, tapi lebih daripada hidup. Life is productive if we understand it. Kehidupan itu produktif kalau kita mengerti tentang itu. And when Jesus said, I'm life, Ketika Yesus katakan, akulah hidup, He meant we should grow. artinya kita perlu bertumbuh.
If we get his life in us, Kalau kita mendapatkan hidup di dalam hidupnya di dalam kita, then we should grow in him. kita juga perlu bertumbuh di dalam Dia. Hallelujah. Haleluya. We should grow in him. Kita perlu bertumbuh di dalam Dia. Growth, Pertumbuhan, I can say growth is the process of increasing in size, numbers, values, Saya or bisa- maturity. saya bisa katakan yang namanya pertumbuhan itu ada pertambahan dalam jumlah, kemudian ada peningkatan, kedewasaan juga bagian dari pertumbuhan. So the Lord expects the church to grow. Jadi Tuhan mengharapkan gerejanya bertumbuh. Jesus told Peter Yesus berkata kepada Petrus in the book of John, di kitab Yohanes, chapter 21, verse 18, Yohanes pasal yang ke-21 He said- ayat yang ke-18. he said, Peter, when you were young, Petrus, ketika kamu masih muda, you dressed the way you wanted kamu berpakaian seperti yang kamu ingini, and went where you wanted. pergi kemanapun kamu pergi. But when you grow, Tetapi ketika kamu sudah menjadi tua, someone will dress you ada orang yang akan memakai pakaian, In what memakaikan pakaianmu, in what you don't want, walaupun kamu nggak pengen pakai baju itu. and then they will take you where you don't want to go. Lalu mereka akan bawa kamu ke tempat yang tidak kamu ingin pergi. So Jesus meant Artinya, Yesus berkata, that in him when we grow, we surrender to him. artinya ketika kita bertumbuh di dalam Yesus, kita berserah kepadanya. We learn to surrender Kita belajar untuk menyerah kepada Tuhan. and allow God to work in us. Mengizinkan Tuhan bekerja di dalam kita. Because to me it does not make sense Buat saya, tidak masuk akal to dress the way I want and go where I want when I'm young, and when I'm grown then someone dresses me and takes me where I don't want to go. Buat saya tidak masuk akal. Pada waktu saya muda, saya pakai baju yang saya ingini, saya pergi ke tempat saya yang ini. Tetapi ketika saya sudah tua, ada orang yang pakaikan baju kepada saya lalu bawa saya ke tempat yang saya tidak mau. But to Jesus, Tapi bagi Yesus, it makes sense. itu ada artinya, itu berarti. When we grow in Jesus, Ketika kita bertumbuh di dalam Yesus, someone dresses you seseorang memakaikan pakaian kepada saudara, and then takes you where you don't want to go. membawa saudara ke tempat yang tidak saudara kehendaki. The Holy Spirit takes over your heart Roh Kudus mengambil alih hati saudara, and leads you to do what you don't want to do but God wants you to do. memimpin saudara untuk melakukan yang tidak ingin saudara lakukan, tetapi melakukan apa yang Tuhan ingin saudara lakukan. Hallelujah. Haleluya. The Holy Spirit takes you to be in charge of what you may not want to do, but you do it because that's what God wants you to do. Allah Roh Kudus memimpin, menuntun saudara untuk ambil bagian di hal-hal yang tidak ingin saudara ambil bagian di dalamnya, tetapi karena Tuhan pengen, maka saudara tetap harus ambil bagian dalam hal itu. The Bible says in the book of Luke chapter 2 verse 52 that Jesus, the boy Jesus, grew up in stature, in wisdom and in favor before man and God. Di dalam firman Tuhan, di Lukas pasal yang kedua, di ayat yang ke-51-52 dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Even Jesus grew. Bahkan Yesus juga bertumbuh, bertambah So- besar. As we grow, Ketika kita bertumbuh, we learn to obey. kita belajar untuk taat, We learn to take responsibility. kita belajar untuk ambil tanggung jawab, We learn to stand in the gap. kita belajar untuk berdiri di tengah-tengah, stand in the gap, saudara. We learn to obey leadership. Kita belajar untuk taat kepada pemimpin. Jesus, Yesus at 12 years, usianya waktu itu 12 tahun, he was zealous. penuh dengan semangat yang membara-bara untuk melayani Tuhan, He was full of wisdom. penuh dengan hikmat pada waktu itu. His questions were amazing, full of intelligence. Pertanyaan-pertanyaan yang Yesus ajukan kepada orang-orang di rumah ibadat penuh dengan hikmat. And he challenged teachers of the law. Lalu Yesus juga menantang para ahli-ahli Taurat, saudara. But when Mary and Joseph came for him, Tapi ketika Maria dan Yusuf menemukan Yesus di sana, he followed them. lalu Yesus mengikuti Maria dan Yusuf kembali.
And they took him back home. Maria dan Yusuf membawa Yesus kembali ke rumah. And Jesus was obedient to Mary Yesus taat kepada Maria dan Yusuf for more 18 years. untuk 18 tahun selama 18 tahun, saudara. Until when he was 30 years. Sampai usia Yesus 30 tahun. Then John the Baptist came preaching. Lalu Yohanes Pembaptis datang mulai berkhotbah. And then Jesus went. Lalu Yesus pergi. And the Spirit of God came upon him. Kemudian roh Tuhan turun ke atasnya. And the Spirit took him to the desert. Roh Tuhan memimpin Yesus pergi ke padang gurun. To be tempted untuk dicobai by the devil. Oleh iblis. To be tried. Untuk dicobai. To be tortured. The devil untuk has no good taste for you. Iblis. The devil has no good taste for you. Iblis merancangkan yang namanya tes yang buruk buat saudara. Setiap tes the devil bring to me and you is a hard one. Tes yang iblis bawa buat saudara dan saya itu selalu sukar. But Jesus surrendered to God. Tapi Yesus berserah kepada Tuhan. And he accepted to be tested. Dia menerima tes yang harus dia terima, harus dia jalani. And his examiner was the devil, not the angels. Yang memeriksa tesnya Yesus itu bukan malaikat tetapi iblis, saudara. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. So, if there are hard times in life, if there are challenges in life, sekiranya ada waktu-waktu yang berat atau tantangan dalam hidup, don't always step back. Jangan senantiasa mundur, jangan pernah melangkah mundur, saudara. We should not always give up. Kita tidak boleh menyerah. We should keep moving. Kita harus tetap berjalan. We should keep standing. Kita harus tetap berdiri. Because that's how we grow. Itu cara kita bertumbuh. The Lord expects us to grow. Tuhan mengharapkan kita bertumbuh. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amen. So if we will grow, we should be obedient. Kalau kita mau bertumbuh, kita juga perlu taat. And if we are to obey, we should be willing. Kalau kita mau taat, kita juga harus mau. The Bible says in the book of Isaiah, chapter 1, verse 19, that if you're willing and obedient, you eat the good of the land. Di dalam kitab Yesaya pasal yang pertama, dikatakan kalau kamu mau menurut dan taat, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri. Isaiah chapter 1 verse 19. Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-19. If you're willing and obedient, you eat the good of the land. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. So in God we grow by obedience. Di dalam Tuhan kita bertumbuh melalui ketaatan. When we obey, ketika kita taat, we see the glory of God. Kita melihat kemuliaan Tuhan. We see the hand of God. Kita melihat tangan Tuhan. We see the power of God. Kita melihat kuasa Tuhan. Hallelujah. Haleluya. This year when the year was beginning, pada tahun ini di awal tahun, my heart, hati saya developed many questions. Mulai timbul banyak pertanyaan. I asked myself, how will this world be in the next 10 years? Saya mulai muncul pertanyaan, bagaimana dunia ini akan menjadi seperti apa 10 tahun lagi setelah ini? Will there be revival? Apakah akan terjadi kebangunan rohani? Will there be the move of God? Akankah terjadi kegerakan Tuhan? Akankah ada kegerakan Tuhan? Because I watched a certain video and I saw pastors attacking each other so bad. Saya melihat video pendeta-pendeta bertengkar, berantem satu sama lain. My heart was broken. Dalam hati saya merasa begitu hancur. I said, but why do we fight each other? Bagaimana mungkin? Kenapa pendeta-pendeta pastor saling bertengkar? We are all children of God. Kita adalah anak-anak Allah. Why would one big pastor fight another big pastor? Kenapa pendeta dari gereja besar menyerang pendeta gereja kecil? My heart developed much pain. Hati saya merasa sangat-sangat sakit. Why don't we love each other? Why do we hate each other? Kenapa kita harus membenci satu dengan yang lain? Kenapa kita tidak saling mengasihi satu sama lain? Why do we keep fighting? Mengapa terus-menerus bertengkar? What's the end of this? Apa ujung dari semua ini? What's our future?
bagaimana masa depan kita nanti Why do we criticize each other? ketika kita saling mengkritik satu dengan yang lain? Who is our father? Siapa Bapa kita? If our father is one, why do we fight? Kalau Bapa kita adalah satu, kenapa kita harus bertengkar satu dengan yang lain? So I said, I want to pray Jadi saya memutuskan saya mau berdoa and get an answer for this generation. Saya berdoa dan ingin mendapatkan jawaban dari Tuhan mengenai generasi ini. If it will take me 6 years, Kalau doa ini membutuhkan waktu buat saya 6 tahun, I will pray. I saya will wait. akan berdoa, saya akan dengan sabar menunggu. Amen. Amin. And I said, how do I begin? Lalu saya bertanya-tanya, bagaimana saya memulai doa ini? I said I will begin by making a covenant prayer. Lalu saya memulai doa, kegerakan doa ini dengan yang namanya doa dan sepakat, covenant prayer, And doa perjanjian, saudara. And then one Sunday after the service, I announced I'm going to do prayers from tomorrow for 6 days. Satu hari di gereja pada hari Minggu saya umumkan di gereja, mulai besok saya akan mulai yang namanya doa selama 6 hari ke depan. I will stay here at church. Saya akan ada di sini tinggal di gereja. I will not go anywhere. Saya nggak akan kemana-mana. Come what may, Apapun yang terjadi, I will not go saya anywhere. nggak akan kemana-mana. I will stay. Saya akan tetap di sini. That's my covenant. Itu perjanjian saya. So if anyone wants to join me, Jadi kalau ada di antara saudara, itu pengumuman Pastor Jim. Kalau ada di antara saudara yang mau join sama Pastor, you sama can join saya, and pray. ikut bergabung dalam doa. But if you also make a covenant, Tapi kalau kamu juga ikut mau masuk di dalam covenant, you will also stay kamu juga harus tinggal for these 6 days. untuk 6 hari ke depan. We will be here at church. Kita akan ada di sini, di gereja. We will take shower here. Kita akan mandi di gereja. We will pray from 10 a.m. to 6 p.m. Kita akan berdoa dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. We break and rest. Lalu berhenti sejenak istirahat. We resume at 11, exactly 11, Lalu- exactly. Lalu kembali mulai doa jam 11 malam, tepat jam 11. Up to 4 Sampai jam 4 pagi. a.m. Jam 4 pagi. all the 6 days. Selama sepenuhnya 6 hari tersebut. And I said, if you're willing to join me, raise your hand. Selalu saya umumkan, kalau ada di antara saudara yang mau ambil bagian, angkat tangan. And 10 people raise their hands. Kemudian ada 10 orang yang mengangkat tangannya. And the others said, we will join but will not make a covenant. Beberapa yang lain katakan, kami akan join tapi kami belum bisa ikut di dalam covenant. I told them, because if you make it, you must not break it. Karena saya katakan kepada mereka, kalau kamu sampai mau masuk di dalam covenant, kamu nggak boleh sampai mundur. And we prayed. Lalu kami mulai doa. When we finished, Ketika kami selesai, in my heart, dalam hati saya felt we need to continue. saya merasa di hati saya perlu terus dilanjutkan doa ini. But we cannot stay this way, stay and not move. We have to move. Tapi nggak bisa dengan cara seperti ini, harus terus bergerak. So I said every Monday, Lalu saya setelah 6 hari itu selesai, lalu Every saya Wednesday, umumkan setiap hari Senin, every Friday, setiap hari Rabu, setiap hari Jumat, we will be praying from 11 p.m. up to 5 Lalu or 4. di ketiga hari Iya. tersebut doanya diubah dari jam 11 malam sampai jam 4 atau jam 5 pagi. And that's how we've been praying. Itu doa yang selama ini saya lakukan. Hallelujah. Haleluya. Now on the Friday Lalu pada Oh. hari Jumat, of 10th hari ke-10 at 11 jam 11 malam, p.m., jam 11 malam. maybe around 11:50 p.m. Mungkin sekitar jam 11.50. Someone called me by 11 Sekitar jam 11 ada orang yang telepon ke handphonenya Pastor James. and he had a problem, so Ada masalah. I needed to talk to them. Jadi saya perlu mengangkat telepon dan bicara dengan orang ini. So I said to the person, but I should be leading prayers
Now I want to go to church. Jadi saya katakan kepada orang ini, saya masih harus memimpin doa, jadi saya harus pergi ke gereja. And I walked out of the office and I went to church. Jadi saya keluar dari kantor, tempat saya berkantor, lalu saya berjalan ke arah gereja. It was around 11:50. Itu sekitar jam 11.50. When I got in the church, Ketika saya sampai di gereja, I said, I think it's not wise to talk on phone in church. Let me first get out and end this call. jadi pastor masih bicara dengan orang ini sampai di gereja. Enggak baik ini kalau saya tetap bicara di dalam gereja. Lebih baik saya keluar dulu sebentar. I walked out Jadi saya keluar dari and I gereja, stood outside. keluar dari gedung gereja, lalu saya berdiri di depan gedung gereja. And I say to the person, I should be leading prayers. Saya katakan kepada orang yang ditelepon tersebut, saya harus mimpin doa. I'll talk to you maybe tomorrow. Saya mungkin akan bicara telepon kamu besok. And as I was talking like that, Ketika saya sedang mengatakan hal tersebut kepada orang ini, I was facing this direction east. saya sedang muka saya sedang menghadap ke sana, ke arah timur. Saya sedang memandang ke arah timur. I saw a very white cloud Saya melihat awan berwarna putih, sangat-sangat putih, rising from the ground muncul dari dalam tanah, around 30 meters away from me. kira-kira jaraknya 30 meter jauhnya dari saya. And it was long, maybe covering 100 or 200 meters. Awan itu begitu Straight panjang, line. awan itu panjang dalam garis lurus dan itu mengcover sekitar 100 sampai 200 meter. And it was rising. Awan itu naik. And I told the person on the phone, I can see a vision. I'm seeing a vision. Lalu saya katakan pada orang di telepon ini, saya sedang melihat penglihatan. And he said, Pastor, tell me, what do you say about me? I said, no. Lalu orang ini nanya, Pastor, kamu sedang melihat penglihatan apa tentang saya? Lalu Pastor katakan, tidak. And I said, I'll call you later. Let me know what God is saying. Saya akan telepon kamu lagi, saya pengen tahu apa yang Tuhan katakan. And then the cloud kept lifting. Lalu awan itu terus menerus naik. No change. Boleh diganti gambar yang lain? Change. Lagi yang lain? Change. Lagi yang lain? Change. Yang lain? Change. Yang lain? Change. Yang lain? Yeah. Now that's the first photo I took. Itu foto pertama yang saya ambil. You see the trees, the greens Saudara bisa lihat pepohonan hijau on the left, di sisi sebelah kiri, middle ground. di tengah-tengah. You see the clouds in the green. Saudara melihat awan ada di bagian hijau tersebut, saudara. Bring the second photo. Boleh tolong tampilkan foto berikutnya? No, Yang lain? another one. No, another one. Yang lain? That one. Yang ini. That's the second one. Ini foto yang kedua. The cloud kept going up. Awan yang tadinya di bawah itu naik ke atas. And when it was above the building and the trees, Ketika ada di atas bangunan dan pepohonan, it started to move to where we were. lalu awan itu mulai gerak ke arah di mana saya berdiri. And it came. It came towards us. Awan itu bergerak ke arah kami. Now, if you see the clouds in the green. The clouds in the green you can see. Kalau saudara memperhatikan, saudara bisa melihat awannya di bagian yang berwarna hijau tersebut. But by the time I took that photo, Pada waktu di mana saya mengambil foto tersebut, it was 6 minutes past midnight. itu sekitar jam 00.06. But look at the light in the place. Saudara perhatikan ada yang aneh nggak di foto itu? Lihat seberapa terang. It looks like a daytime. Itu terlihat seperti siang hari. Some of you came to Uganda last year. We don't have that light in the compound. Beberapa dari saudara berangkat ke Uganda di malam hari. Saudara bisa tahu kan gelapnya seperti apa, enggak seperti itu terangnya. Saudara. Suddenly the place became so bright like a daytime. Tiba-tiba tempat di daerah tersebut menjadi terang sekali seperti pada waktu siang hari. It became so bright. Menjadi sangat terang. We could not see the sun. Kita nggak bisa melihat matahari. Look, Lihat saudara, look at those photos. lihat foto tersebut. The place was bright.
tempat itu menjadi sangat terang. That's why I took photos. Itulah sebabnya saya mengambil foto. That cloud moved and crossed the compound. That's the other side. When it was going, it was disappearing. Di foto itu awannya sudah pindah ke tempat lain, awannya bergerak, saudara. It was moving in that line, straight Ya, like the way saudara it is. bisa lihat awan itu It bergerak seperti satu garis. It was a few meters like that roof. And it crossed the Kira-kira compound. tingginya setinggi atap ini, saudara, kemudian bergerak melintasi area tersebut. The presence of God was so amazing in the place. Hadirat Tuhan betul-betul luar biasa di tempat itu. You can show another photo. Ada You see, fotonya. look at our compound. Look at how bright it is. That's midnight. Lihat saudara, itu foto itu diambil di tengah malam. Lihat betapa hijaunya. But look at the vegetation in the neighborhood. How bright it is. Saudara bisa lihat pepohonan di sekelilingnya, betapa terang dan terlihat jelas pepohonan tersebut. Where did that light come from? Dari mana terang itu datang? What was the source of the light? Apa sumber terang tersebut? Dari mana sumbernya? Another photo. Foto yang lain? There it had crossed the compound. It was moving. Saudara bisa lihat awan itu melintasi saudara. Another Bergerak. one. Boleh tolong tampilkan yang lain? Yes, that was the second photo I took. Ini foto yang kedua. Then there's another one Yang lain? that shows the cloud moving really risen high. Boleh ditampilkan foto lain yang menunjukkan awan itu sudah sedang melintasi. No, another one. Yang lain? That one. Yeah. You see? Saudara lihat awan itu saudara. You see? It was moving, it was crossing. Awan itu bergerak, It was melintas, so white. putih, It was so white. sangat putih. And then the Lord told me after, Lalu Tuhan katakan kepada saya, you know, it was like that 3 times. itu terjadi 3 kali. The first one went, crossed and went. Jadi kejadiannya itu tidak cuma sekali di waktu itu, 3 kali saudara. Yang pertama naik kemudian And the jalan. Spirit of God told me, Roh Tuhan berkata kepada saya, another phase is coming. fase yang baru sedang datang. And I told the people, there is another phase that is coming. Lalu saya katakan kepada orang-orang, Because ada satu fase yang baru sedang datang. I called out some ministers, I called them on phone and they came out to see. Karena di waktu itu, ketika saya lihat awan tersebut, saya panggil beberapa pelayan-pelayan Tuhan, lalu mereka keluar dan mereka melihat hal yang sama. The first one, I'm the only one who saw it begin to Awan raise. yang pertama yang melintas, saya orang satu-satunya yang melihat awan tersebut. That's the second one. Awan ini adalah awan yang kedua. They all saw it beginning Mereka to raise. semua melihat awan itu naik dari tanah kemudian ke atas dan melintas. They all saw it. It started to rise when they were all seeing. Ketika awan itu muncul, naik ke atas dan melintas, mereka semua lihat awan tersebut. And then the Lord told me, Lalu Tuhan berkata kepada saya, there is a move ada sebuah kegerakan that is going to begin, yang akan dimulai, that is going to shake yang akan menggoncangkan the earth. bumi ini. But the church Tapi gereja should get ready. harus bersiap-siap. The church should take responsibility. Gereja harus mengambil tanggung jawab. Amen. Amin. We need to prepare. Kita perlu menyiapkan diri. I believe Saya something percaya is sesuatu about to take place in the church. Sesuatu akan terjadi di gereja. Pastor Sophia, Pastor you Sofi, see that? saudara bisa, Pastor Sofi bisa lihat ya. The Lord Tuhan, wants to initiate a move. Tuhan sedang menginisiasi sebuah kegerakan That is going to shake yang akan menggoncang the whole earth. seluruh bumi. You people are blessed in this place Saudara semua di sini diberkati saudara. because you see many supernaturals, Karena saudara melihat banyak perkara supranatural di sini. manifestations here. Manifestasi banyak terjadi di sini. But don't stop at seeing. Tapi jangan berhenti hanya sekedar melihatnya saudara. Take it and show it to the world. Ambil itu, bagikan kepada dunia. Hallelujah. Haleluya. You need to carry Saudara perlu bawa itu.
But we cannot carry if we don't take responsibility. Tapi kita nggak bisa bawa itu kalau kita nggak mau ambil tanggung jawab di dalam membawanya. We need to stand, Kita perlu berdiri, take responsibility, ambil tanggung jawab, and the glory of God will be revealed in us. dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam kita. Hallelujah. Haleluya. Take responsibility. Ambil tanggung jawab, Take responsibility and pray. ambil tanggung jawab dan berdoa. Take responsibility and meet the need. Ambil tanggung jawab dan penuhi kebutuhan. Read the word. Baca firman, Sit and continue to worship. duduk dan terus-menerus lanjutkan penyembahan. See anything that is needed to be done in the church and meet it. Do it. Lihat apa sih kebutuhan yang ada di dalam gereja dan penuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. I believe Saya percaya the Lord is about to show a great move Tuhan sedang menunjukkan sebuah kegerakan yang sangat besar that is going to cause a big harvest for the kingdom. yang akan menyebabkan penuaian yang begitu besar bagi kerajaan surga. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. I saw a vision this morning when we just arrived here. Saya mendapatkan penglihatan pagi ini ketika kami baru sampai di sini. There was a crusade that was taking place. Ada kegerakan KKR yang sedang terjadi, And then the people were so many that no one could count them. lalu di dalam kegerakan atau KKR itu orang yang datang itu sangat banyak sekali sampai tidak terhitung. Hallelujah. Haleluya. And I wondered, what kind of crusade is this? Saya bertanya-tanya, KKR seperti apa ini? People are very far, very far. Orang-orang bahkan yang dari tempat begitu jauh, And there were too many. sehingga di KKR itu begitu banyak sampai ujung-ujung sampai nggak kelihatan. Terlalu banyak, saudara. I could see people maybe in 5 kilometers. Saya mungkin melihat itu sampai 5 kilometer orang-orang yang datang ke KKR, saudara. As far as my eyes could see, there were people. Sejauh mata saya bisa melihat. And I wondered, what kind of crusade is this? Dan saya bertanya-tanya, KKR seperti apa ini? I was there, Saya di sana, but who's the preacher? lalu saya bertanya, siapa yang berkhotbah? Siapa pengkhotbahnya? What's the meaning of this? Apa arti dari semua yang saya lihat ini? I believe. Saya percaya. I saw it this morning. Saya melihatnya pagi ini. This morning after arriving here. Pagi ini, begitu saya sampai ke sini, The Lord is about to do something. Tuhan sedang mau lakukan sesuatu. The Lord is about to do something. Tuhan sedang mau lakukan sesuatu. But we need to take responsibility. Tapi kita perlu ambil tanggung jawab. We need to grow. Kita perlu bertumbuh. Amen. Amin. We need to grow in Jesus. Kita perlu bertumbuh di dalam Yesus. We need to love each other. Kita perlu mengasihi satu sama lain. We need to pray for each other. Kita perlu saling mendoakan satu dengan yang We lain. need to intercede for each other. Kita perlu saling bersyafaat satu dengan yang We lain. need to pray for the church. Kita perlu berdoa mendoakan gereja. We need to pray for our leaders. Kita perlu berdoa mendoakan pemimpin-pemimpin. We need to wait upon God Kita perlu menunggu Tuhan by praying, lewat doa, by reading the word, membaca firman by Tuhan, fasting, berpuasa, by interceding. bersyafaat. We need to do something. Kita perlu lakukan sesuatu. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. I believe, Saya percaya something sesuatu is about to break out. akan segera muncul, akan seperti breakout I believe. muncul, saudara. Saya percaya a great move of God kegerakan besar Tuhan is about to break out. sedang mau muncul keluar, saudara. Hallelujah. Haleluya. It will be amazing. Akan menjadi luar biasa, It will shake many people. akan mengguncangkan banyak orang, It will shake many lives. mengguncangkan banyak kehidupan. But we need to do something. Tapi kita perlu melakukan sesuatu. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. We need to do something. Kita perlu lakukan sesuatu. We need to mature. We need to grow. Kita perlu menjadi dewasa, kita perlu bertumbuh. As we grow, we learn to be patient with each other. Ketika kita bertumbuh, kita perlu belajar
lebih sabar satu dengan yang lain. We learn to love each other. Belajar lebih mengasihi satu dengan yang lain. Amen. Amin. When I was young, Ketika saya masih muda, I was not patient with my younger ones, my brothers, my sisters. pada waktu saya masih muda, saya nggak sabaran kepada kakak maupun adik saya, baik laki-laki maupun perempuan. If they spoiled anything, Kalau mereka tumpahkan atau jatuhkan I'll sesuatu, beat them immediately. lalu saya pukul segera, saudara. And then we fight. Lalu kami bertengkar. And then my mother or my father would come and then scold us. Lalu ayah dan ibu saya datang, kemudian kami dimarahin, saudara. Because we were young. Karena kami muda, masih muda. We would fight for a chair. Kami bahkan bertengkar hanya karena kursi. Maybe I'm sitting next to mom, Mungkin saya duduknya sebelah mama, and then mom sends me to go bring something. lalu mama perintahkan saya, kamu keluar ke sana ambil sesuatu. And then my brother Sam would come and sit where I was sitting. Lalu adik saya, Sam, duduk di kursi saya. So when I come, I begin pushing him, leave, get away from my place. Lalu Get away. ketika saya kembali, saya langsung dorong adik saya, pergi tinggalkan kursi saya, kamu ke sana. And then we fight. Lalu kami bertengkar. And then I cry. Lalu saya nangis He's sitting in my place. karena dia duduk di kursi saya. He's also crying for the same place. Dia juga nangis, aku pengen duduk di sini. Because I was young. Karena saya masih muda waktu itu. I was young. Saya muda, I was a child. saya anak-anak. But now, Tapi sekarang, if I bring a chair and put it here, kalau saya ambil satu kursi, taruh di sini, and then I find Sam sitting there, I'll get another chair. lalu saya temukan adik saya duduk di kursi yang saya ambil, saya akan ambil kursi yang lain Because I've grown karena saya sudah bertumbuh and I'm growing. dan saya terus bertumbuh. Hallelujah. Haleluya. So the Lord wants us to grow. Jadi Tuhan mau kita senantiasa bertumbuh. When we grow, Ketika kita bertumbuh, we learn to solve problems. kita belajar untuk menyelesaikan masalah, saudara. We learn to solve challenges. Kita belajar untuk menyelesaikan tantangan. It's not that the challenges don't come. It's not that challenges don't come when we grow. They keep coming, but we learn to see them that they are not challenges. We just solve them. Bukan berarti tantangan itu berhenti datang. Tantangan itu ketika kita bertumbuh akan tetap datang, saudara. Tapi dengan kita bertumbuh, kita senantiasa belajar menyelesaikan tantangan tersebut. If the church is going to see the glory of God, Kalau gereja mau melihat kemuliaan Tuhan, we need to mature. kita perlu dewasa, We need to grow. kita perlu bertumbuh, We need to take responsibility. mengambil tanggung jawab. You know, the Sunday after that cloud appeared, the Sunday that followed, Hari Minggu, segera sesudah kejadian awan itu, saudara, I had already flown here. The Saya- next day I flew here. di hari berikutnya setelah kejadian itu saya berangkat ke Indonesia. Then the next Sunday, Pada hari Minggu, there is no one who could lead the service. di hari Minggunya, saudara, tidak ada seorang pun yang bisa memimpin ibadah. Everyone who entered the church, Orang-orang yang masuk ke bangunan gereja, they started to laugh mereka mulai tertawa or cry atau menangis or fall and begin speaking in tongues atau rebah dan berkata-kata dalam bahasa roh, uncontrollably. tidak bisa terkontrol. They were laughing like they are drunk. Mereka tertawa seperti sedang mabuk. So they called me Lalu pelayan-pelayan Tuhan di sana telepon saya, and they said, it's crazy here. Pastor, sungguh-sungguh, maaf ya, gila sekarang di gereja. Everyone who is entering the church is either crying or speaking in tongues or laughing. Orang-orang yang masuk ke gereja, mereka menangis, mereka tertawa, ada yang rebah dan berkata-kata dalam bahasa roh. And it was like that for like 5 hours. Dan seperti itu selama 5 jam. I told them, let it be, don't stop it. Saya katakan kepada mereka yang memimpin di sana, jangan hentikan, Leave biarkan. leave God to do what He wants to do. Persilahkan Tuhan melakukan apa yang Dia ingin lakukan. I believe God is doing something. Saya percaya Tuhan sedang melakukan sesuatu. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. The Lord is doing something. Tuhan sedang melakukan sesuatu. I challenge you, Saya menantang setiap saudara, take responsibility. ambil tanggung jawab.
Take responsibility. Ambil tanggung jawab. Take a place. Ambil satu posisi, satu Take tempat. position. Ambil posisi. Amen. Amin. In every challenge, in everything, in every activity, take Di responsibility. gereja, di setiap bagian ambil tanggung jawab. Pray for the visitation of God, for the move of God. Berdoa untuk visitasi Tuhan, berdoa untuk kegerakan Tuhan. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Hallelujah. Haleluya. I want to pray for someone. When I just stood here, I perceived someone has a problem in this bone in the neck. Saya mau berdoa untuk seseorang. Ketika saya sedang masuk ke sini, saya merasa ada seseorang punya masalah tulang di bagian lehernya sebelah sini, saudara. Yes, so I want to pray for you Saya mau berdoa buat saudara in the name of di Jesus. dalam nama Yesus. Ada masalah tulang di dekat leher sini, saudara. Di bagian sebelah sini, saudara. Dekat pundak kiri. Ada? Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Your presence makes me whole. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Your presence makes me whole. Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Your presence makes me whole. Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Your presence makes me whole. Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Your presence makes me whole. Jesus. Oh, Jesus. 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 Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Your presence makes me whole. Jesus. Jesus. Oh, Jesus. 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 Oh, Jesus.
Your presence makes me whole. Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, your presence makes me whole. Jesus, I pray, touch her body. oh Jesus, Jamah hidupnya. I pray, heal her. Aku berdoa, sembuhkan Tuhan. I pray, heal her. Sembuhkan dia Tuhan. I pray, heal her. Aku berdoa, sembuhkan Tuhan. I pray, heal her. Aku berdoa, sembuhkan dia. I pray, heal her. Sembuhkan dia. I pray, heal her. Aku berdoa, sembuhkan dia. I pray, touch her. Aku berdoa, jamah dia. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. In the name of Dalam Jesus. nama Yesus. Be free. Bebas. Be fully healed. Bebas. Be fully Sepenuhnya restored. sembuh dan pulih. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. In Jesus' Dalam name. nama Yesus. In Jesus' name. Amen. Amin. One word I will say Satu yang saya mau as I katakan end. ketika saya mengakhiri. Paul said, Paulus berkata, desire to have spiritual gifts. ingini yang namanya karunia-karunia rohani. But he said, I say more that you desire maybe the prophecy, Tapi prophetic gift. saya mau katakan ingini lebih lagi mengenai karunia profetik kenabian. But I say, Tapi saya mau katakan desire ingini to encounter with God. yang lebih harus kita ingini adalah perjumpaan dengan Tuhan. If we encounter with God, Kalau kita berjumpa dengan Tuhan, He will change our mind, Dia akan mengubah pikiran kita, He will change our hearts, mengubah hati kita, He will change our lives. mengubah hidup kita. Every life Setiap kehidupan that has encountered with Him yang pernah berjumpa dengan God. Yesus, dengan Tuhan, in any way, dalam cara apapun, that life changes. hidupnya berubah. Paul's life changed Hidup Paulus berubah when he encountered ketika Jesus. Paulus bertemu Yesus. Peter, Petrus when he encountered Jesus. ketika he changed. bertemu Yesus, berjumpa Yesus. Moses, Musa ketika ketemu Tuhan, he had an encounter with God. Musa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Elijah, Elia he had an encounter. mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Let's all desire Mari kita semua mengingini to encounter mengalami perjumpaan with God. dengan Tuhan. Desire an Ingini. encounter. Ingini dengan kuat perjumpaan dengan Tuhan. And my prayer for you Doa saya buat saudara, and for everyone here buat semua yang ada di sini, that have an encounter untuk mengalami perjumpaan with the Holy Spirit, dengan Roh Kudus, with Jesus, dengan Yesus, with the glory of God. dengan kemuliaan Tuhan. You will never remain the same. Saudara nggak akan menjadi sama lagi. Hallelujah. Haleluya. We will never remain the same. Kita akan tidak pernah sama lagi. I pray Saya berdoa that may the Lord encounter with your life. kiranya Tuhan berjumpa dengan masing-masing saudara. Let there be an encounter. Kiranya terjadi perjumpaan. Let the Lord visit you. Kiranya Tuhan mengunjungi saudara. Let the Lord meet you. Tuhan bertemu dengan saudara. I've read so much. Saya telah membaca begitu banyak. From last year, I've read so much. The Dari Bible. sejak tahun lalu saya membaca firman I sangat-sangat repeat, banyak. I repeat. Membaca, ngulangi lagi, membaca, mengulang lagi. But the lives that had an encounter with God, Tapi kehidupan itu dimulai ketika ada perjumpaan dengan they were Tuhan. different. Kehidupan yang dimulai dengan perjumpaan dengan Tuhan itu berbeda. It's not late for anyone.
tidak terlambat buat semua orang. We can. Kita bisa. Moses encountered God when he was 80 years. Musa ketemu Tuhan ketika usianya 80 tahun. We can. Kita bisa. We should desire. Kita perlu punya kerinduan. We should desire Kerinduan, keinginan to encounter. untuk mengalami perjumpaan Jesus. dengan Yesus. You cannot see Jesus and you remain the same. Saudara tidak bisa sudah ketemu Yesus lalu menjadi orang yang sama. Tidak bisa. You cannot encounter him. Saudara nggak Remain bisa the same. sudah ketemu Yesus lalu menjadi orang yang sama. Tidak bisa. I believe that's what will change our generation. Saya percaya itu yang akan mengubah generasi kita. Let's pray. Mari kita berdoa. Let's just stand up. Can we pray? Mari bangkit berdiri, saudara. I pray may the Lord encounter with your life. Saya berdoa kiranya Tuhan menjumpai hidup saudara. May the Lord meet you. Kiranya Tuhan May the bertemu Lord saudara, visit you. mengunjungi saudara. Lord, I pray. Tuhan, aku berdoa. You know our hearts. Kau tahu hati kami. You know how hungry Engkau and tahu how kami thirsty lapar, haus, everyone is. semua. You know the weak, you know the sick. Engkau tahu mereka lemah, mereka sakit. I pray, Aku berdoa, let your Holy Spirit kiranya Roh Kudus touch every life, menjamah setiap hidup, touch every heart, jamah setiap hati, touch every soul. menjamah setiap jiwa. Lord, I pray, let there be a divine encounter Tuhan, aku berdoa biar ada perjumpaan ilahi with the lives of your people, dengan hidup orang-orang-Mu Tuhan. that we may grow Sehingga kami bertumbuh in you, di dalam Engkau. that we may grow Sehingga kami bertumbuh in your grace, di dalam anugerah-Mu, in your power, dalam kuasa-Mu, in your revelation, dalam pewahyuan-Mu, in your wisdom, dalam hikmat-Mu, in your understanding, dalam pengertian-Mu, in your knowledge. dalam pengetahuan-Mu. Lord, expand us. Tuhan, perbesar Lord, kami. expand us. Perbesar kami. Lord, expand us. Perbesar kami. Lord, expand us. Perbesar kami. Be glorified. Biar Engkau dimuliakan. Be glorified. Dimuliakan. Be glorified. Dimuliakan. Be glorified. Dimuliakan. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Jesus, I pray. Tuhan Yesus, aku berdoa. Let there be an encounter. Biar terjadi perjumpaan. Let there be an encounter. Biar ada perjumpaan, encounter Tuhan. Let there be a visitation. Ada visitasi. Kunjungan Tuhan. Let there be a revelation. Biar ada pewahyuan. This is my desire to honor you, Lord, with all My heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone
breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I'll live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. May the Lord multiply you. Kiranya Tuhan melipat gandakan saudara. May the Lord visit you. Kiranya Tuhan mengunjungi saudara. May the Lord open your eyes to see inner and hidden things of the Kiranya kingdom. Tuhan membuka mata setiap saudara untuk bisa melihat hal-hal yang tersembunyi. May the Lord visit you. Kiranya Tuhan mengunjungi saudara. May the Lord visit you. Kiranya Tuhan mengunjungi saudara. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Mari saudara kita masuk dalam doa. Terima kasih ya Bapak untuk segala sesuatu yang Kau sudah sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini melalui Pastor James dan melalui Yosia. Kau memberkati akan hamba-hamba-Mu ini Tuhan yang sudah menyampaikan akan pesan-Mu untuk kami. Ingatkan kami Tuhan, apapun yang terjadi, Engkau adalah tetap jalan. Engkau adalah kebenaran dan Engkau adalah hidup. Engkau akan membuat jalan buat kami pada masa-masa tidak ada jalan.
Engkau akan membuat segala sesuatu yang mati menjadi hidup. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu disempurnakan pada pagi hari ini. Engkau memberkati akan hamba-hamba-Mu ini yang akan meneruskan perjalanan untuk pelayanan. Bapak, saat ini kami datang, kami mau berdoa, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu doa-doa yang kami naikkan di hadapan-Mu dan Engkau mendengar Tuhan. Kami mengucap syukur dengan peraturan-peraturan yang tidak pas dan tidak membawa kebaikan buat bangsa dan negara ini tiba-tiba diubahkan. Kami mengucap syukur untuk bensin yang diturunkan kembali dengan normal. Kami tahu Tuhan, ini karena kami menaikkan doa-doa setiap pagi, bahwa Engkau yang akan menjadi mengontrol akan keadaan bangsa ini. Kami tetap terus berdoa Tuhan, beri hikmat, marifat, kebijaksanaan buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Setiap peraturan, setiap undang-undang yang akan dikeluarkan baik oleh DPR maupun oleh kabinet maupun oleh kepala-kepala daerah, Tuhan kami tetap berdoa yang tidak berkenan di hati-Mu, biarlah Bapak Presiden dan Wakil Presiden boleh mengubahnya Tuhan. Tidak akan terjadi dan mungkin akan dipending dan bagaimana. Engkau punya 1001 jalan untuk memberkati akan bangsa dan negara kami. Engkau tolong Tuhan, beri kekuatan kesehatan buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden supaya mereka dapat menyelesaikan tugasnya sampai garis akhir. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini kami mau berdoa buat anak-anak terbang yang SD kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang hari ini pergi ke daerah Jawa Barat, di daerah Bandung. Kau memberkati bus-bus yang saat ini masih di dalam perjalanan. Engkau tolong Tuhan, berikan anak-anak tidak ada yang mabok, semuanya sehat, dan Kau memberkati mereka untuk boleh bermain-main. Semuanya Kau kirimkan malaikat-Mu untuk menjaganya Tuhan, sehingga tidak ada yang mengalami kecelakaan, tidak ada yang mengalami cedera, melainkan Kau pagari. Biar setiap anak-anak yang berangkat ini Tuhan, Kau kirimkan malaikat-malaikat mereka masing-masing Tuhan, sehingga satu anak ada satu malaikat yang menjagainya, sehingga semuanya ini Tuhan mereka boleh bersuka cita. Dan jikalau boleh Tuhan, waktunya tiba supaya Engkau berikan udara yang baik, sehingga anak-anak ini tidak terhalang untuk bermain-main Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami persembahkan mereka pulang pergi selamat atas jaminan-Mu Bapak. Dilepaskan dari kecelakaan, dilepaskan dari mara bahaya. Kami juga berdoa untuk anak-anak SMP 1, 2, 3 yang sudah mulai selesai daripada retreat. Mereka masuk dalam perjalanan ke tempat-tempat yang sudah ditentukan. Engkau tutup bungkus mereka dalam kuasa darah-Mu. Tempat yang boleh dipakai atau dilihat ataupun yang tidak. Engkau yang akan terus menggiring mereka. Engkau jalan Tuhan, Engkau kebenaran Tuhan, dan Engkau hidup. Engkau memberkati mereka supaya para guru-guru diberi hikmat, pemimpin-pemimpin diberi hikmat untuk melakukan bagiannya seperti yang Engkau mau. Mau memberkati akan kendaraan dipakai, bus-bus yang dipakai, supaya sampai pulang ke Sion dengan tidak kurang suatu pun apa. Engkau pun akan mengirimkan malaikat-Mu, setiap siswa Engkau berikan malaikat satu-satu untuk mengawali kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami percaya Kau punya rencana yang luar biasa atas tempat ini. Kami percaya Tuhan, waktunya tiba, akan ada KKR besar-besaran dan akan terjadi perkara yang ajaib di kota kami. Kami percaya ini terjadi Tuhan. Kami sedang menantikan lawatan-Mu. Kami juga berdoa untuk acara tanggal 5. Biarlah Engkau yang beracara Tuhan. Bukan kami yang beracara, tapi Engkau yang beracara.
Engkau sendiri yang akan mengambil alih segala-galanya. Engkaulah yang menentukan di dalam segala perkara. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Kami berdoa pada saat ini juga, biarlah keadaan cuaca yang tidak menentu saat ini Tuhan, Engkau yang memegang akan cuaca yang ada, yang mengakibatkan banyak sekali anak-anakmu yang terganggu kesehatannya. Oleh karena itu saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami minta daya tahan tubuh yang baru Tuhan. Daya tahan tubuh yang dari ilahi. Daya tahan tubuh yang dari surga memasuki hidup kami, sehingga kami kuat dan sehat. Apapun yang Kau izinkan terjadi, virus apapun tidak akan berani mendekati kami, karena ada tanda darah Yesus dalam hidup kami. Ada suatu daya tahan tubuh yang menolak segala yang tidak baik. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh amat sangat baik. Engkau Bapa yang sangat luar biasa. Tetap kami berdoa untuk Uganda. Kami berdoa untuk penginjilan. Minta anugerah-Mu turun. Penginjilan sampai ke ujung bumi Tuhan. Engkau memberkati akan media-media supaya benar-benar melakukan kewajibannya, sehingga membuat firman-Mu sampai ke ujung bumi. Terima kasih untuk semuanya. Kami mau menyerahkan akan seluruh doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini minyak supranatural, minyak keajaiban, minyak kesembuhan, minyak multi dan multi guna masuk dalam hidup kami, sehingga hidup kami dikuasai oleh supranatural. Kau akan terus mengcover kami. Hidup kami berbeda dengan yang lain. Dioleskan pada mata kami ya Tuhan, pada telinga kami dan bibir mulut kami serta hati kami. Kuasai seluruh hidup kami dengan supranatural. Perkara-perkara yang tidak baik dalam hidup kami Kau hancurkan Tuhan, sehingga tidak ada penghalang yang membuat kami bertumbuh. Kau memberkati tangan yang kami pakai untuk bekerja hari ini. Kami minta anugerah-Mu turun atas hidup kami, sehingga apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Semua yang tidak terbuka sudah terbuka. Terobosan demi terobosan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kaki kami, sehingga kaki kami berjalan tidak tersandung Tuhan. Kami berjalan dalam jalan yang benar. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.